Selamat datang di channel Penikmat Catur. Kali ini kita akan bahas partai catur yang dimainkan di Tata Steel Chess tahun 2024 antara Firoza Alireza melawan Yana Pemenaci. Mari kita langsung mulai ke pertandingannya. Permainan dimulai dari kuda F3, kuda F6, D4, D5, gajah ke F4, dan kita tahu ini adalah coba Vala dan sistem. Hitam pion C5, D4, pion makan pion, dan A6. Di sini hitam mencoba mencegah kuda ke B5 karena biasanya putih memang ingin memberikan sebuah garpu ke petak C7. Kemudian putih kuda ke F3, gajah ke G4 memberikan sebuah pin ke kuda. Agar berikutnya kuda ke C6 datang dengan tekanan yang sangat kuat ke pion D4. A3 mengancam gajah, gajah tukar kuda, menteri makan kuda, dan hitam mengembangkan kuda dengan tempo. Kali ini dia menyerang pion D4, putih harus mempertahankan pion. Rokade panjang mengamankan raja dan mendefend atau menjaga pion D4. Bukan cuma itu saja, putih juga ingin melakukan serangan ke sayap raja melalui langkah G4, G5, H4, sebuah tipikal metode yang dipakai putih dalam struktur seperti ini untuk untuk memberikan sebuah serangan dengan pionnya. Pion ke E6, G4 sesuai rencana. Hitam ingin menukar gajah warna gelapnya di sini. Putih menolaknya karena dia ingin menjaga gajah di papan untuk menyerang. Menteri ke A5, raja ke B1, dan kuda ke B4. Persiapan untuk benteng ke C8. Gajah ke C1 menjaga kuda dengan menteri. Putih langsung mengantisipasi langkah hitam benteng ke C8. Benteng ke C8 idenya adalah benteng akan tukarkan dengan kuda. Kemudian menteri makan pion A2 skakmat. Karena itu A3 dimainkan oleh putih. Kuda mundur. Dan G5 setelah putih terlihat aman, dia lanjut idenya untuk memajukan pionnya melakukan serangan. H4 dan menteri ke B6. Di sini hitam terlihat sangat logis ya, dia menyerang pion di D4 di sini. Hanya saja rajanya masih di tengah. Dia menunda rokade. Ketika raja di tengah, maka posisinya akan menjadi riskan dan tidak aman. Di sini putih berani untuk memberikan pion D4 secara gratis. Hitam menerima pengorbanan. Putih mengancam balik kuda, dan misal kuda mundur ke C6, di sini putih bisa memakan pion ke D5 secara gratis karena putih memiliki pin melalui menteri. Hitam memainkan gajah ke E5, tidak mundur, sebuah langkah yang sangat riskan karena putih langsung bisa memainkan F4 mengancam gajah. Dan ya, gajah tidak bisa mundur ya karena dia harus menjaga kuda. Karena itu, Nepomniachtchi setelah melakukan kalkulasi, dia tahu dia harus memainkan benteng tukar kuda, menteri makan benteng. Dan ini adalah langkah yang dikalkulasi oleh Ian. Sekarang giliran hitam yang balik mengancam menteri. Menteri ke F3 dan gajah ke D4. Dan setelah beberapa langkah, putih sudah jelas menang pertukaran ya. Benteng tukar kuda dengan raja masih di tengah, sangat riskan. Tapi di sini hitam dia sedang melakukan ancaman kuda makan pion A3. Karena itu putih menyelamatkan rajanya, dan hitam terus menunda rokade. Kali ini memainkan G6. Putih terus memajukan pionnya, mencoba untuk menghancurkan pion struktur hitam di sayap raja. Kuda ke C5 dan gajah ke F1. Di sini putih melakukan ancaman sederhana, gajah makan kuda, ancamannya, lalu dengan ide benteng makan gajah di D4. Karena itu hitam harus menyelamatkan gajahnya dengan kuda ke E4. Hitam menukar gajah dan
harus makan balik dengan pion karena menteri harus menjaga gajah. Kemudian putih memakan pion untuk membuka file. Juga harus memakan dengan pion F karena ada pin di sini. Dan sekarang putih benteng ke S1. Oke, hitam melakukan blunder benteng ke F8. Dia agak miss dengan taktik hitam di sini, taktik putih di sini. Menteri ke D3 dan hitam langsung menyerah. Ya, kenapa? Karena di sini putih mengancam mendapatkan perwira gratis di E4. Ya, di sini misal gajah ke C5 ya, karena menteri mengancam gajah. Putih bisa memakan kuda di E4 secara gratis. Hitam tidak bisa memakan balik dengan pion ya, karena jika dimakan balik maka putih akan skakmat. Karena itulah hitam menyerah di sini. Oke, itulah tadi partai satu yang dimainkan antara Ali Riza dan Ian Nepomniachtchi. Ian kalah karena raja tetap di tengah. Itu saja partai kali ini. Sampai jumpa.